Halo semua, apa kabar? Sehat bukan? Ibu harap kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 2. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar, supaya Tuhan membantu kamu dan memberikan kamu kepintaran. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung papa Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Ayo mengamati. Amatilah percakapan berikut. Percakapan Beni dan kakaknya. Kakak Beni bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Apa yang disampaikan Tiur kepada Beni? Ya, Tiur berkata bahwa Beni tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sikap apakah yang dilakukan? Ya, sebelum mengambil keputusan, sebaiknya kita bertanya kepada orang tua. Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Ya, sikap Tiur sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tentu saja kamu masih ingat bunyi sila keempat Pancasila, bukan? Ayo berlatih. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Berikan centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Jadi di sini ada beberapa gambar. Kamu diminta memberi tanda centang pada gambar yang sesuai sila keempat Pancasila. Coba perhatikan gambar yang pertama. Ya, tampak beberapa orang sedang bermusyawarah. Ya, yang seorang sedang bicara dan yang lainnya mendengarkan dengan tertib. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Coba perhatikan gambar yang kedua. Ya, ini dua orang mengangkat tangan. Artinya tidak ada yang mau mengalah, ya. Dalam musyawarah kita harus saling menghargai, ya. Tidak boleh memaksakan pendapat atau kehendak kita. Maka ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Begitupun dengan gambar yang keempat, ya, ini nampak seorang sedang berbicara dan memaksakan kehendaknya. Coba kita lihat gambar yang ketiga. Ya, ini juga tidak sesuai sila keempat Pancasila. Gambar yang kelima, ya, beberapa orang sedang berdiskusi. Ya, mereka tampaknya saling menghargai, ya. Jadi ini sesuai sila keempat Pancasila. Begitupun gambar keenam, ya, yang satu sedang bicara, yang satunya lagi sedang mendengarkan. Nah, sedangkan gambar yang ketujuh tampak dua orang sedang saling memaksakan pendapat. Jadi tidak sesuai sila keempat Pancasila. Maka tadi gambar yang sesuai adalah gambar 1, 5, dan 6. Berikutnya ayo mengamati. Beni tidak mengambil keputusan sendiri ketika Beni menentukan ketua kelompok diskusi. Ya, coba perhatikan pengalaman Beni. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Jadi ini adalah pengalaman Beni ketika memilih
ketua kelompok. Mereka menentukan ketua kelompok dengan cara mengambil suara, yaitu menulis nama ketua kelompok yang ditunjuk pada kertas kecil dan menggulungnya. Nanti nama yang paling banyak itulah yang terpilih menjadi ketua kelompok. Ini juga contoh salah satu sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah menentukan ketua kelompok maupun misalnya ketua kelas atau menentukan kemana akan pergi jalan-jalan dan lain-lain. Itulah pengalaman Beni di dalam berdiskusi atau di dalam menentukan ketua kelompok. Kita lanjut pelajaran kita. Sesampainya di Padang, Beni singgah. Beni singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Ya, kebetulan di tempat kita tidak ada air terjun. Adakah tempat wisata di daerahmu? Ya, ada ya tempat wisata di daerah kita. Beni bernyanyi tentang air terjun. Coba perhatikan. Ayo membaca. Bacalah teks lagu berikut. Lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Ya, ini sebenarnya adalah teks lagu. Namun kita diminta membacanya seperti membaca puisi. Coba perhatikan ibu membacanya. Air terjun, dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Jadi begitulah kira-kira cara membaca puisi. Ibu yakin kamu sudah semakin pintar membaca puisi lewat latihan yang telah kamu kerjakan, yaitu membaca puisi. Sekarang tugas kamu di hari ini. Di dalam puisi air terjun ada beberapa kata yang mungkin kamu belum tahu maknanya. Maka di sini kamu diminta mencari makna dari 5 kata tadi, yaitu jauh, deru, umpama, rupanya, dan terjun. Namun sebelum mengerjakan latihan ini, ada baiknya kamu kerjakan dulu latihan di bawahnya. Karena kamu dapat menemukan makna kata dengan menyusun huruf yang masih tersusun acak. Coba perhatikan. Ini tidak dekat maknanya atau sama artinya dengan ya terdiri dari 4 huruf A, H, J, U. Nah, kamu perhatikan pada tabel di atas. Nah, manakah atau kata manakah yang kira-kira mirip dengan A, H, J, U ini? Mengandung huruf A, H, J, U. Ya, betul sekali. Yang pertama yaitu jauh. Maka kamu tulis di sini J, A, U, H. Berarti kamu sudah tahu arti atau makna dari kata jauh. Kamu pindahkan maknanya. Ya, ini kata jauh maknanya tidak dekat. Nah, berikutnya sama halnya dengan atau bagaikan. Terdiri dari 6 huruf. M, U, P, M, A, A. Ya, kamu perhatikan di sini. Kamu bisa tebak-tebak, ya nak ya. Ya, mana kira-kira atau kata apa kira-kira yang masih tersusun acak ini? Iya, umpama. Iya, maka di sini pada nomor 3 ini kamu tuliskan maknanya. Sama halnya dengan atau bagaikan. Kamu lihat lagi, melompat turun. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Nah, apa kira-kira? Kata apa kira-kira ini? Iya, terjun. Kamu susun kata hurufnya sehingga membentuk kata terjun. Maka di sini kamu tulis maknanya. Melompat turun. Ya, begitulah cara kamu mengerjakan latihan ini. Ibu yakin kamu tidak akan menemukan kesulitan.
Kerjakanlah di buku tugasmu dan hantarkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sekian saja pelajaran kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya.